Dengan Mas siapa? Mas Bambang. Mas Bambang, ya. Kebetulan sekarang tinggal di daerah Sendang Mulia saya. Oh, Sendang Mulia ya. Nah ini ceritanya di daerah mana Mas? Sebenarnya dulu kan sebelum saya masih remaja itu tinggal di daerah Purworejo. Oke. Ya silakan Mas ceritanya. Gimana? Silakan bisa bercerita dari sekarang. Oh ya, jadi gini Mas, kita kan kalau malam sering iseng lah sama teman-teman kumpul gitu, kayak mencari benda atau apa gitu sesuatu. Nah ini kebetulan di kampung saya kan masih ada banyak perkebunan sama kayak sungai, terus sama pohon-pohon bambu dan kayak pohon kluwih gitu Mas. Nah di situ kita sama teman berempat, kebetulan salah satu teman saya itu ada yang pintar. Nah, ya di situ akhirnya teman saya yang pintar itu mojok ke depan, kita yang bertiga nurut ke belakang. Ya ada jauh mungkin ya ada 5 meter aja. Teman saya yang pintar itu menyuruh saya bertiga ini untuk udah diam di situ dulu. Ya saya ikut, ini saya pilih yang mencari ada apa di sini. Ada teman saya tuh cerita, diam-diam nggak sah pada berisik. Nggak tahu itu teman saya kok tiba-tiba kayak mundur, terus takutan, terus lari. Dan kita bertiga juga yang kita nggak tahu apa-apa akhirnya ikut lari. Seperti itu sih Mas. Ngomongin kampungnya dulu punya Mas Bambang, emang seserem itu kampungnya? Ya kalau dibilang serem sih ya serem Mas. Soalnya ya sering kayak kayak kita tuh kayak digodain, seperti halnya kita jalan dengan temen tuh kayak dipalangin pohon bambu malintang gitu Mas. Nah ada teman-teman berdua ini takutnya kalau kita melangkahi itu nanti istilahnya kelontar ke atas. Kalau kita lewat bawahnya takutnya nanti di atas ada penampakan. Akhirnya kita mundur. Itu salah satu yang pernah saya alami sendiri. Itu lokasi di lebih spesifik lagi Mas? Itu di salah satu pojok perkampungan saya Mas. Dulu memang terkenal banyak pohon bambu, ada pohon randu, pohon sama pohon kluwih ini. Besar banget. Dekat aliran sungai Mas? Ya, bawahnya pohon bambu itu aliran sungai persis, kayak pertemuan pertigaan aliran sungai. Tapi memang dari situ ini ya, maksudnya penerangannya kurang gitu atau gimana? Itu memang nggak ada penerangan Mas, itu memang kayak kebun belakang rumah, tapi kan ngelewatin sungai gitu Mas. Ya ternyata teman saya, kita balik yang cerita tadi Mas, nah, teman saya yang tadi itu dinamakin kayak wedon tuh Mas. Ya ternyata itu dari kecil jadi besar lah, ada depan muka gini dengan wajah yang rusak, dia takut, nggak kuat ini. Apa namanya tadi Mas? Wedon, kayak potongnya. Oh yang membesar ya? Iya. Sosoknya, tapi waktu itu hanya teman Mas ya yang bisa melihat ya? Mas Bambang waktu itu sempat ini nggak berinteraksi? Kalau saya itu merasakan merinding Mas, merinding banget karena kan memang di area itu memang serem lah kalau saya. Memang gelap itu tempatnya. Terus akhirnya pada lari waktu itu? Ya kita yang bertiga nggak tahu apa kan, di belakangnya dia lari kencang, kita otomatis ngikutin lari Mas. Saya sekencang-kencangnya itu. Gitu. Terkenal angker ya dari situ Mas sampai sekarang? Sekarang udah nggak begitu Mas, sudah banyak rumah sih yang berdiri, cuman kalau pohon bambu di pinggiran sungai masih ada. Kalau yang pohon besar tadi udah ditebang semua. Termasuk pohon randu itu? Udah ada ditebang semua. Dekat situ memang ada rumah kosong waktu itu Mas? Rumah kosong, kalau rumah kosong sih nggak ada, cuman kayak kayak bangunan tapi setengah jadi itu Mas. Nggak dipakai. Memang pojokan jadi pas pertigaan. Pojokan
di dekat pring-pring itu ya Mas? Iya, jadi ceritanya itu pring itu belakang itu kayak pertemuan sungai itu Mas, jadi pertigaan. Itu waktu kecil atau gimana Mas? Belum lama Mas, mungkin belum 2014 2015 sebelum saya menikah sih Mas. Oh, sebelum menikah ya. Iya. Nah, menurut penuturan warga gimana Mas? Yang lainnya? Kalau warga sih mungkin kalau memang di situ ya ada sedikit ya serem lah. Kalau angker sih enggak, cuman serem Mas, jarang orang ke situ. Pernah nggak sih sampai yang penasaran? Kalau menurut cerita orang-orang yang pernah melihat tuh kayak sering-seringnya sih kayak genderuwo tuh Mas. Di masih ada pohon besar itu. Posisinya di mana tuh Mas? Di daerah Kluweh, pohon-pohon Kluwehnya tuh. Kluweh Randuan itu kan dua jejer Mas, pohonnya besar. Oke. Nah, sekarang posisinya kan sudah dipasangi lampu banyak ya Mas. Tapi ada nggak sih cerita yang sampai padam gitu Mas di sana? Nggak ada sih. Kalau lampu memang nggak dipasangin tuh Mas, itu kan di pinggiran sungai Mas. Kalau rumahnya kan ada ya mungkin 20-an meter lah. Area memang dekat situ memang nggak dipasangin ya? Ya, memang sebelahnya ada rumah, tapi kan yang di area-area itu nggak dipasangin lampu. Oke, mungkin langsung ke Mas Febri. Mas Febri, ya silakan Mas. Hantu wedon. Wedon. Ya. Ini saya langsung Ini sosok- browsing. Langsung browsing loh. Memang saya dulu pernah mendengar ya penampakan Wedon entah ini. itu istilah apa wedon atau gimana, tapi memang ada sosok makhluk asal gitu yang dari kecil lama-lama jadi besar gitu. Ya. Kayaknya nggak cuman pocong deh Mas ya, atau gimana? Ini kalau di Wedon, sini istilah wedon. ini kalau baca di sini ya. Ini dia bilang kembarannya pocong terus bisa ngeludah bikin luka Ya, bakar. yang bisa ludah itu. Bener ya? Ya. Ya udah, monggo Mas ditanggapin. Itu sangat bahaya sekali ya. Oh itu ya Mas. Dan itu ya. Mohon maaf Mas Bambang Bambang. Iya. Waktu itu mau cari apa? cari apa ya? Tujuan utamanya gitu. Tujuan utamanya memang kita sedikit negatif sih Mas, nyari angka gitu Mas. Iya. Togel. Ini Itu namanya Mas Muji nih ya. itu posisi yang akan dituju itu tempatnya yang mana? Tempatnya yang pas pring-pring itu Mas, yang pohon bambu-bambu tadi. Yang di atas Sungai Pedok tadi ya. Iya. Ya, kalau saya bilang ya sangat berani ya, Mas. Itu yang pas di Sungai Pedoknya tadi ya. Iya Mas. Energinya sangat kuat sekali itu. Mas Febri, maaf, Ya. itu kan sebelum dinamakin yang terakhir pocong tadi itu, teman saya itu benar udah dinamakin kayak nenek-nenek, terus ada kayak Mbak Kunti, tapi itu dia masih kuat Mas. Tapi yang terakhir itu tadi dia yang kecil-kecil jadi besar pocong, dia lari spontan. Kita yang bertiga di belakangnya ikut lari juga akhirnya. Ya. Itu bener berarti Mas. Ya kalau tanyanya seperti itu ya karena situ memang makhluk-makhluk gaibnya banyak sekali ya, dan beraneka macam ya. Iya. Bahkan sampai sekarang ya di Sungai Pedok. Ya masih ada. Ini kayaknya belum ketemu sama yang dituju ya Mas. Baru penjaganya istilahnya gitu ya. Mas Bambang, kalau saya boleh tanya, apakah waktu ya saya habis dari lokasi itu ya, Iya. pasti kan ngumpul lagi ya. Iya Mas, mulai. Pernah tanya sama temen yang
orang bisa itu? Iya, langsung kita Tanya kita gini. tanya Mas kan. Selain- Memang Gini Mas, gak bisa. selain beliau mau nyari togel tadi ya, apakah ada yang Iya. diinginkannya lagi? Ada muatan lain nggak? Nggak ada sih Mas. Cuman ya iseng pengen nyari. Ya dapat bangga gitu. Ya karena yang saya tangkap ya Mas, itu danyangnya situ itu kayak udah nggak suka dulu ya dengan kedatangan, mohon maaf ya ini Mas ya, Ya. dengan kedatangan mereka gitu. Mungkin cara datangnya kurang sopan gitu tuh. Atau tujuannya yang tidak disukai. Ini lebih ke tujuan nih. Tujuannya. Ya. Berarti memang Danyang sana nggak suka ya untuk dimintain nomor itu ya. Kalau yang danyangnya sendiri nggak suka. Itu kan selain danyangnya situ sendiri kan banyak sekali makhluk yang di situ ya, Mas. Mm-mm. Ada sih yang apa ya, yang kalau kita meminta-minta seperti togel tersebut, ada juga yang mau ngasih sih. Tapi bukan danyangnya situ ya. Jadi danyang itu ya sesepuh yang ada di situ, penunggu asli situ gitu ya. Mm-mm. Ya itu tadi kedatangan beliau-beliau ya mungkin niatannya kurang bagus lah gitu. Jadi gimana ya, cara menyambutnya pun juga nggak enak juga lah gitu. Dan untungnya tadi pas di apa tuh, kayak ditampakin wedan tersebut ya, untungnya langsung pada menyingkir semua ya, karena itu sangat bahaya kalau menurut saya. Kalau seandainya didudahin tadi sampai panasan. Kalau kepanasan apa enggaknya saya kurang paham ya. Tapi yang pasti ya akan mengeluarkan bau ya dari badan kita itu sendiri gitu. Ya mungkin kayak ini kalau yang saya dengar-dengar dari mbah-mbah saya dulu ya, itu biasanya baunya kayak bau bangkai gitu ya, Iya bener Mas. gitu. Pas Kalau- halo Mas, Ya, silakan pas Mas. saya tanya teman saya itu Mas, karena yang teman saya bilang itu energinya emang paling kuat tuh yang wedon tadi Mas, bilangnya seperti itu. Terus baunya tuh yang menyengat tadi, busuk itu tadi. Dia nggak kuatnya itu. Wedon ini ada salah satu danyang di sana atau gimana Mas? Atau cuman Ya udah Pengaman. saking lamanya di situ ya, ya udah Oh. menjadi danyang itu. Sebenarnya masih ada, Ada yang lagi? lain ya? Ada yang lain ya. Yang lebih tua lagi ya. ada. Jadi Wedon ini bukan sosok yang sebenarnya dituju ya intinya ya. Bukan ya. Hmm. Sosok yang dituju tadi ya. Ya, gini Mas. Pemikirannya mereka itu kan yang dituju kan danyang situ ya. Padahal nanti kalau sampai berhasil, sampai nggak lari lah gitu, nanti yang ngasih itu bukan danyang di situ gitu. Tetapi Yang lain tapi tidak, ya juga di sekitaran situ tapi bukan danyang situ gitu. oh jadi si Wedon ini adalah menguji ya istilahnya. Kayak Uji menguji gitu. keberanian ya. Kalau yang diludahin tadi Mas, saya masih penasaran ya. Tubuh kita yang diludahin gitu, bakalan bau gitu. Iya. Ya, baunya seperti wedon tersebut gitu. Kayak bau- Sampai kita mandi pun beberapa kali masih tetap bau. masih. Masih. Apa penangkalnya Mas? Itu
Kalau yang saya tahu ya, yang saya pernah dengar itu nanti bakalan hilang sendiri, tapi paling cepat lah 40 hari itu. Tapi hanya kita sendiri yang bau atau orang lain? Orang lain. Orang lain, Oh, orang lain yang jadi bukan kayak ceritanya Mbak siapa waktu itu yang di krematorium itu kan sempat dia ngerasa bau walaupun udah mandi. Oh iya, yang kemarin. Sebelum waktu sama iya. Mas Boy ya. walaupun itu nanti tetap ada ritualnya tersendiri gitu. Ya, begitu Mas Bambang komentarnya. Mudah-mudahan bisa sesuai yang diharapkan ya komentarnya. Iya, Mas. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat ya Mas. Amin, amin Mas. Amin. Ya, terima kasih Mas Bambang.